Apa kabar nih Del? Baik, baik Bang Jadi, Andal. jadi gue ngundang kesini tuh pengen bahas tentang BRICS. Nah, BRICS. karena menurut gue topik itu menarik Iya, banget buat kita benar-benar bahas. menarik sih. Menarik ya. Menarik benar. Nah, kita bahas kali ya. Boleh langsung aja Oke. kita bahas kalau gitu. Oke, nih Mas Afdal nih, kan kayaknya Mas Afdal juga udah tahu nih kalau misalkan Indonesia tuh udah apa ya, istilahnya resmi nih masuk ke BRICS. Sebenarnya ya, gue bingung nih, gue kepikiran nih sebenarnya BRICS, kalau Indonesia masuk BRICS itu sebenarnya untung atau kayak malah jadi sebuah tantangan baru nih buat si negara Indonesia itu sendiri. Nah, secara kita tahu ya, kan kita lihat nih berita-berita seluruhan nih kayak di TikTok ya, pasti Mas Afdal juga lihat ya TikTok ataupun Instagram nih, kalau misalkan Indonesia itu udah resmi nih gabung sama BRICS itu sendiri. Nah, menurut gua ya sebenarnya ini cukup menarik sih, Mas gitu. Karena banyak yang bilang ini bakal jadi sebuah ya peluang lah, peluang yang cukup besar bagi Indonesia itu sendiri. Tapi ya kalau gue lihat sendiri ya di sisi lain emang ada apa ya, muncul kekhawatiran gitu kalau misalkan bakal muncul tantangan baru ataupun kayak atau konflik-konflik baru nih kalau misalkan si BRICS itu bakal resmi masuk di Indonesia gitu. Gimana menurut Mas Afdal? Iya, gue juga sempat mikir gitu sih. Kenapa ya orang itu banyak yang tertarik ke masuk BRICS? Sebenarnya BRICS ini apa sih? Kenapa orang-orang sampai tertarik buat gabung ke BRICS? Nah, benar banget, ini kita sebelum masuk kayak kenapa sih waktu nggak kayak untung nggak sih kalau misalkan si Indonesia itu bakal masuk BRICS ataupun udah resmi nih, apa sih tantangannya gitu ya. Jadi gini Mas Afdal nih, BRICS itu awalnya tuh berisi 5 negara berkembang gitu. Nah, kalau Mas Eto pasti tahu ya, negara Brazil, terus yang kedua Rusia, ada India juga, ada China, sama Afrika Selatan. Nah, organisasi ini tuh sebenarnya dibentuk supaya kayak negara-negara berkembang ini bisa bekerja sama ataupun ya mulai dari perdagangan, terus kayak dari investasi, terus juga kayak sampai dengan adanya pembangunan ekonomi. Nah, sekarang BRICS ini kan berkembang nih, ya kan, berkembang jadi BRICS Plus. Nah, di mana BRICS Plus ini tuh dia tuh udah menerima nih anggota-anggota baru, kayak ya termasuk Indonesia. Nah, Indonesia kan udah resmi nih masuk ke BRICS, ya udah jadinya BRICS Plus karena dia tuh menerima anggota-anggota baru itu. Berarti kalau dipikir-pikir Indonesia punya cukup modal yang kuat ya. Ekonominya terbesar di Asia Tenggara, letaknya juga strategis, ditambah lagi punya sumber daya alam yang melimpah. Nah, itu juga tuh yang jadi salah satu alasan kenapa sih Indonesia tuh ya itu dianggap penting, karena ya secara kita tahu ya sebenarnya posisi Indonesia tuh memang dibilang cukup strategis lah dalam masalah perdagangan internasional gitu ya. Jadi wajar kalau misalkan kayak banyak negara yang emang ya pengen lah kerjasama sama Indonesia itu. Nah, kalau ngomongin manfaatnya ya sebenarnya yang paling kelihatan sih sebenarnya tentu dari sisi ekonominya, karena Indonesia itu kan yang memang ya masalah ekonomi itu ya memang masih berkembang gitu ya. Nah, dengan bergabungnya ke BRICS ini nih, si organisasi ini, ya peluang ekspor Indonesia ke negara-negara anggota bakal jadi apa ya, peluangnya makin besar gitu, karena mereka tuh udah ngejalin kerjasama ya melalui dengan ekspor itu sendiri gitu. Berarti selain ekspor, investasi juga meningkat dong ya? Bener banget Mas Afdal ya, terutama ya kalau kita tahu ya di sektor infrastruktur, terus juga ada di sektor energi, teknologi, itu juga manufaktur. Nah, kalau misalkan investasi nih bertambah nih, pasti kita punya harapan kalau misalkan nanti pembangunan juga akan semakin cepat, terus juga kayak lapangan pekerjaan pasti otomatis juga ikut bertambah nih. Nah, selain itu Indonesia juga punya banyak pilihan nih kerjasama yang lebih luas, jadi nggak hanya bergantung dengan satu kelompok negara aja gitu Mas. Gue juga sempat baca sih, kalau BRICS itu mulai mendorong penggunaan mata uang lokal untuk transaksi perdagangan antar anggota mereka. Jadi, negara-negara anggotanya itu nggak harus selalu pakai dolar. Nah, iya tuh, kalau lu tahu ya itu namanya istilahnya tuh dedolarisasi. Jadi misalkan ya tujuannya itu supaya ya transaksi perdagangan tuh kayak lebih ya fleksibel gitu ya. Terus juga ketergantungan ke dolar tuh juga bisa berkurang gitu. Nah, tapi ya tetap aja gitu, nggak apa ya, misalnya tetap adalah tantangan walaupun
walaupun ya nggak bergantung nih, tapi pasti ada tantangan yang baru yang akan muncul gitu. Nah, ini yang menarik sih. Menurut gua itu tantangan terbesar itu justru datang dari dalam BRICS-nya sendiri. Cina itu punya ekonomi yang paling besar dibanding anggota yang lainnya. Jadi Indonesia itu harus pintar menjaga keseimbangan supaya kerjasama yang terjalin tetap saling menguntungkan dan tidak menimbulkan ketergantungan. Selain itu juga, Indonesia juga tetap harus menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat, Uni Eropa. Karena bagaimanapun juga, mereka masih menjadi mitra penting Indonesia dalam perdagangan, investasi, pendidikan, sampai teknologi. Setuju banget sih Mas. Jadi kalau bisa kita lihat dari aktor mapping nih, ya kan, kita harus ada aktor mapping lah. Ternyata aktor yang emang terlibat tuh cukup banyak kok Mas. Yang pertama, ya udah pasti ya pemerintah Indonesia itu sendiri ya, sebagai dia tuh pengambil keputusan. Terus juga ada negara-negara anggota BRICS yang, ya terutama Cina lah, kita udah tahu ya Cina yang punya pengaruh paling besar lah di dalam organisasi tersebut. Selain itu, ada Amerika Serikat sama Uni Eropa sebagai aktor eksternal. Walaupun bukan anggota BRICS, mereka juga tetap punya kepentingan ke Indonesia. Terus ada juga pelaku usaha, investor, dan masyarakat Indonesia yang nantinya akan merasakan langsung dampak dari kebijakan ini. Ya kalau menurut gue ya, sebenarnya keputusan Indonesia gabung BRICS itu memang ya membuka peluang yang memang cukup besar gitu ya. Tapi ya peluang yang emang dibuka tuh sebenarnya ya bisa lah, batangnya benar-benar dirasakan oleh Indonesia kalau misalkan ya itu dia kayak bisa menjaga ya jalinan hubungan lah baik dengan semua pihak anggota BRICS itu sendiri. Gue juga setuju. Jadi menurut gue itu Indonesia nggak perlu melihat BRICS sebagai pengganti kerja sama dengan negara Barat, tapi sebagai teman peluang untuk memperluas kerjasama internasional. Oke, biar kita podcastnya nih kayaknya biar nggak terlalu lama-lama nih, kita langsung aja nih. Kita bisa kesimpulan ya Mas Afdal ya, kalau misalkan Indonesia itu masuk BRICS nih, sebenarnya emang dia ada di dua sisi nih, bahwa dua sisi sekaligus nih, ada kayak berupa peluang besar nih karena pasarnya mereka juga lebih luas, juga investasinya kayak makin meningkat juga, terus juga kerjasama ekonomi yang emang semakin beragam gitu. Berarti di sisi lain, Indonesia juga harus siap menghadapi tantangan seperti dominasi negara besar, dinamika geopolitik, dan pentingnya menjaga hubungan baik dengan seluruh negara internasional. Ya cuman kalau gue sendiri sih, gue punya harapan sih, semoga ya dengan strategi yang tepat ya Indonesia juga bisa memanfaatkan ya dia sebagai keanggotaan dari BRICS lah untuk ngedorong pembangunan sama adanya peningkatan kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia itu sendiri. Benar, karena itu pada akhirnya yang paling penting itu bukan hanya bergabung atau tidak bergabung, tapi bagaimana Indonesia memanfaatkan peluang tersebut untuk kepentingan nasional kita. Aduh, seru banget nih dah, mau dibahas lebih lanjut. Benar. Ini banyak peluang Indonesia, banyak Ya. pekerjaan Indonesia juga. Cuman sistem podcast kita ini SPJ, Aduh, iya singkat, lagi. padat, dan jelas. Nah, seru nih, lain kali kita bisa lah lanjutin Boleh, podcast boleh, ini, boleh, ngobrol boleh. lebih lanjut, lebih dalam ya. Boleh banget, boleh. Kasih banyak deh, ya. Ya, makasih. Sampai jumpa ya. Sampai Thank jumpa. you. Oke. Nah, dalam podcast tersebut, kita itu menjelaskan dengan teori regionalisme dan kerjasama internasional. Teori ini menjelaskan bahwa negara-negara itu membentuk kerjasama untuk mencapai kepentingan bersama yang sulit dicapai secara mandiri, terutama di bidang ekonomi, politik, dan pembangunan. Melalui kerjasama ini, setiap negara itu dapat meningkatkan perdagangan, investasi, serta memperkuat posisi di tingkat internasional. Dalam konteks Indonesia bergabung dengan BRICS, teori ini itu menjelaskan bahwa keanggotaan tersebut merupakan strategi untuk memperluas pasar ekspor, menarik investasi, serta memperkuat kerjasama ekonomi dengan negara-negara berkembang. Dengan demikian, bergabungnya Indonesia dalam BRICS itu merupakan upaya meningkatkan daya saing dan memperkuat posisi Indonesia dalam perekonomian global. Keuntungan dan kerugiannya. Indonesia resmi bergabung sebagai anggota penuh BRICS, kelompok negara yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Kepala Ekonom Bank Mandiri, Andri Asmoro, menyebutkan sejumlah keuntungan yang dapat diraih Indonesia sebagai anggota BRICS. Salah satunya adalah peluang kerjasama perdagangan melalui perjanjian Comprehensive Economic Partnership Agreement. Selain itu, bergabungnya Indonesia ke BRICS memungkinkan pengembangan sistem pembayaran baru yang tidak bergantung sepenuhnya pada dolar AS. Meski begitu, bergabungnya Indonesia ke BRICS juga memunculkan sejumlah risiko kerugian. Asmoro mengingatkan bahwa secara geopolitik, keberadaan Rusia dalam BRICS dapat mempengaruhi posisi Indonesia di tengah dinamika global.